Cerita dimulai dari Boruto menghadapi sesuatu yang sangat memberatkan hatinya. Kini dia seorang diri di dalam dimensi Momoshiki, dan Otsutsuki tanpa wajah itu bisa masuk dengan mudah tanpa harus mengalami hal yang sulit. Tapi bukan di situ letak yang membuat hatinya bergejolak. Otsutsuki itu mengeluarkan kakek Boruto dari bawah tanah. Dia adalah Minato Namikaze. Menyaksikan kembali orang-orang berharga bagi dirinya yang dilakukan seperti budak, Boruto sampai berkata, "Jujur saja, aku tidak tahu bagaimana cara kau bisa melakukan hal semacam ini dengan mudah. Kau bisa memunculkan orang-orang yang sudah lama mati dari bawah tanah hanya untuk melawanku. Kau Otsutsuki pertama yang bisa melakukan hal semacam itu. Dasar iblis." Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Seperti yang kau tahu, aku bisa menghancurkanmu dalam hitungan detik seperti pertarungan sebelumnya, tapi itu tidak cukup menyenangkan buatku. Jarak kekuatan asli diriku dan kau sangat jauh berbeda. Tidak salahkan aku membuat orang-orangmu terlahir kembali. Mari kita lihat apa kau tega menghancurkannya." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Sepertinya aku tahu dirimu. Kau sengaja bisa menyembunyikan wajahmu. Entah mengapa rasanya aku mengenalimu." Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Tentu saja kau tahu aku dari ingatan Momoshiki yang ada di dalam tubuhmu, tapi kau tidak akan bisa menembus lebih jauh ingatan dari Momoshiki, karena kalian saling berseberangan." Boruto yang mendengar itu langsung menyiapkan Rasengan di kedua tangannya. Tanpa buang waktu, Boruto langsung menghilang, dan tidak lama berselang, dia muncul dari depan Otsutsuki dan hendak menghantamnya dengan Rasengan tersebut. Tapi Minato tiba-tiba menarik jubah Boruto dengan kencang, kemudian dia melemparkannya untuk menjauh dari Otsutsuki. Melihat kakeknya sudah mulai bergerak, Boruto berkata, "Aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan. Dari matanya dia bukanlah Edo Tensei, tapi dia tidak juga hidup. Apa yang kau lakukan?" Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Sudahlah kau, terlalu banyak bicara. Mungkin setelah kau keluar dari sini, ayahmu dan temanmu yang lain sudah tertidur di bawah tanah. Bukannya lebih baik kau segera mengatasi yang ini?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Kau benar, itu adalah obrolan kita yang terakhir. Sudah tidak ada gunanya lagi untuk berbicara." Tidak lama Boruto berkata demikian, tiba-tiba dari depannya banyak kunai Hiraishin yang terlempar menuju tubuhnya. Boruto yang tahu apa yang bakal terjadi. Dia langsung melayang di udara untuk menghindari teknik Hiraishin milik Minato. Bahkan Boruto berkata, "Ini bisa menjadi keuntungan buatku jika aku tahu celah untuk mengembalikan kesadaran kakek. Aku bisa membuatnya berada di pihak kita." Kurama yang mendengar itu membalas, "Aku tidak percaya kau akan mengatakan seperti itu. Bagaimana caranya? Apa kau bisa membuatnya sadar?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Jangan terlalu keras, kita akan berbicara dengan cara yang lain. Otsutsuki itu bisa mengintip setiap obrolan kita. Tapi saat ini, aku akan fokus, bertahan dan mencari celah. Aku akan mengumpulkan kekuatan mataku untuk melakukannya." Kurama yang mendengar itu membalas, "Kalau begitu, aku akan kembali mengumpulkan energi alam. Aku akan mengirimkannya segera." Boruto yang mendengar itu langsung melemparkan banyak shuriken ke arah Minato. Dan tidak lama kemudian, shuriken tersebut berubah menjadi besar. Tapi Minato menggunakan Hiraishin-nya. Dia muncul dari belakang Boruto dan bersiap untuk menebaskan kunai miliknya ke punggung Boruto. Menyadari serangan itu, Boruto mengeluarkan batang besi panjang dari tangannya, dan langsung menangkis serangan dari kakeknya, dan Boruto kembali melayang lebih tinggi lagi. Saat itu Boruto berkata, "Kau seperti julukanmu kakek, sial. Kau benar-benar jauh lebih cepat dariku, tapi aku masih mencari sesuatu. Bagaimana cara dia membawamu ke sini?" Otsutsuki yang menyaksikan itu, tiba-tiba dia mulai ikut menyerang. Dia menyiapkan batu kecil dari tangannya, dan langsung melemparkannya ke arah Boruto yang sedang melayang di udara. Saat batu kecil itu sudah dekat dengan Boruto, batu tersebut berubah menjadi kurungan tanah yang kuat dan berhasil membuat Boruto masuk ke dalamnya. Bukan di situ saja, kurungan tanah itu langsung keluar api yang membuat orang di dalamnya akan mulai terasa terbakar. Boruto yang menyaksikan Otsutsuki itu sudah mulai ikut menyerangnya. Dia langsung menggunakan Kuchio Senojutsu. Dia mengeluarkan burung api milik Momoshiki, dan berhasil menghancurkan kurungan raksasa tersebut sehingga dia bisa selamat. Tapi sesudah berhasil keluar, Minato sudah menunggunya. Minato mengeluarkan Odama Rasengan dan langsung menghantamnya ke arah Boruto. Menyaksikan serangan secara tiba-tiba, Boruto terpaksa mengaktifkan karma di tangannya, dan menyerap semua Rasengan tersebut. Tapi bukan sampai di situ saja. Setelah berhasil menyerapnya, Rasengan Minato kini muncul di tangan kiri Boruto.
dan Boruto kembali menyerang kakeknya dengan Odama Rasengan tersebut. Alhasil, Minato terlempar jauh ke bawah. Saat itu Boruto berkata, "Maaf kakek, aku tidak mau melakukan hal semacam ini, tapi aku harus..." Masih belum selesai berbicara, dari atas Boruto muncul puluhan Kage Bunshin Minato dengan Odama Rasengannya, dan langsung menyerang Boruto yang sudah mulai lengah. Bahkan Boruto terkejut menyaksikan hal ini, tapi Kurama kembali membantu Boruto. Dia mengeluarkan ekornya dan membuat dinding perisai, sehingga serangan beruntun tersebut tidak mengenai tubuh Boruto secara langsung, tapi Boruto langsung terpental ke bawah akibat tolakan Rasengan dari kakeknya. Bahkan Boruto berkata, "Jika saja tidak ada kau, mungkin aku sudah hancur. Ternyata yang aku serang tadi hanyalah Bunshin. Kakekku benar-benar hebat. Kini perasaanku sudah mulai berubah. Aku kira ini cukup menyenangkan." Kurama yang mendengar itu membalas, "Kau tidak seharusnya mengatakan hal seperti ini. Tetap ingat, jika dia mulai menyerangmu, kau bisa mati kapanpun. Otsutsuki itu masih ada di bawah. Dia bisa saja melancarkan serangan kejutan seperti sebelumnya. Aku lebih mengkhawatirkan dia daripada Minato." Boruto yang mendengar itu perlahan berjalan dan mendekati tubuh asli Minato. Saat itu Boruto melihat dengan jelas kedua mata kakeknya yang sangat berbeda dari Edo Tensei. Dia mulai fokus dan mencari tahu bagaimana cara mengembalikan keadaan. Melihat raut wajah Boruto, Otsutsuki berkata, "Jangan tutup-tutupi bocah. Aku tahu apa yang ada di otakmu. Kau ingin merebutnya kan? Sayang sekali, itu tidak akan bisa. Ini adalah jiwa atau roh mereka yang aku gunakan. Tidak ada tubuh aslinya. Jadi berhentilah membuatku tertawa." Boruto yang mendengar itu menggunakan Kuchiyose no Jutsu. Tiba-tiba dari bawah tanah keluar air yang sangat banyak. Dan tidak lama kemudian Boruto mengaliri air yang ada di bawahnya dengan Jutsu Raiton Jin Raisen. Alhasil, Minato langsung tersengat listrik akibat jutsu tersebut. Tapi tidak lama setelahnya, Boruto kembali melayang di udara. Dia mengubah air itu menjaga Suiton Shryuda no Jutsu. Dia menciptakan banyak naga air untuk menyegel Otsutsuki dan Minato yang ada di bawah. Tapi Otsutsuki langsung tertawa melihat Boruto, dan dia berkata, "Baiklah, aku biarkan dia di sini bersamamu. Sepertinya rekanmu yang di luar sana cukup mengesankan. Mereka berhasil melumpuhkan kloninganku." Tidak lama setelah Otsutsuki itu berkata demikian, dia langsung menghilang dari pandangan Boruto. Menyaksikan itu Boruto jengkel, sebab dia meninggalkan beban yang masih merepotkan bagi dirinya. Saat itu Boruto kembali hendak menyegel kakeknya dengan jutsu naga air, tapi tidak lama setelahnya, tubuh Minato tiba-tiba meledak luar biasa dahsyatnya. Bahkan Boruto terlempar dan tercampak akibat ledakan mendadak tersebut. Hal ini kembali terjadi. Luka bakar bersemayam di wajah Boruto. Bahkan Kurama berkata, "Si brengsek itu, lagi dan lagi dia melakukannya. Aku akan menyembuhkan lukamu sekarang." Setelah berkata demikian, wajah Boruto dilumuri dengan cakra Kurama, dan luka bakarnya kini perlahan menghilang. Tapi tidak lama setelahnya, Minato langsung muncul dari belakang Boruto, dan langsung menusuknya dari belakang. Alhasil, Boruto langsung terkapar di bawah tanah. Jantungnya bocor dan dia sudah mulai kehilangan banyak darah. Minato yang menyaksikan itu langsung terdiam dan tidak bergerak. Dia sudah menjalankan tugasnya. Secara perlahan dia mulai membalikkan tubuhnya dan akan pergi ke Konoha atas perintah dari Otsutsuki. Tapi tidak lama dia memalingkan wajahnya. Muncul banyak rantai yang mengikat tubuhnya, sehingga dia tidak bisa bergerak. Ternyata yang dia serang sebelumnya tidak lain hanyalah Bunshin Boruto. Setelah berhasil menangkap Minato, Boruto berkata, "Akhirnya aku berhasil menangkapmu kakek. Maaf harus mengikatmu seperti ini. Ternyata kau bergerak sendirian saat kau mengira aku sudah mati. Aku mulai mengerti cara menghadapi mereka yang hidup lagi kini melawan kami." Kurama yang mendengar itu menjawab, "Sudah saatnya memusnahkannya. Setelah itu kita akan kembali ke Konoha untuk membantu mereka." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Tidak, ini kesempatan yang sudah aku tunggu-tunggu. Aku akan membuat dirinya di pihak kita. Aku akan membongkar cara untuk menyadarkan jiwanya. Setidaknya memulangkannya dengan cara yang baik ke dunia sana. Tapi jika aku berhasil, aku bisa memintanya untuk membantu kita." Setelah Boruto berkata demikian, dia menutup kedua matanya, dan beberapa saat kemudian, Boruto mengedipkan juugannya dan menatap mata Minato. Tidak lama setelahnya, Minato langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Saat itu Kurama berkata, "Apa yang kau lakukan? Apa kau membuat dia benar-benar sudah mati?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Ini pertaruhan diriku.
Mari kita lihat beberapa saat lagi, apa kemampuan mataku masih bisa bekerja untuk menyadarkannya. Jika dia bangun, maka jutsuku berhasil. Jika tidak, dia akan tergeletak seperti itu selamanya. Tidak lama kemudian, Boruto melepaskan rantai yang mengikat Minato. Dia benar-benar menunggu apa yang bakalan terjadi setelah dia melakukan tindakan tadi. Setelah menunggu beberapa saat, Minato akhirnya terbangun dari tidurnya. Kini kedua matanya benar-benar kembali seperti orang hidup seutuhnya. Bahkan Kurama yang menyaksikan itu kaget dan berkata, "Aku tidak percaya kau berhasil. Sepertinya kekuatan matamu hanya melemah. Bahkan tidak dalam kekuatan terbaik saja kau bisa melakukannya dengan baik." Boruto yang mendengar itu membalas, "Satu berhasil aku selamatkan. Sepertinya kali ini aku cukup beruntung bisa membawa kakek kembali hidup dengan tubuhnya yang asli. Mari kita lihat." Setelah berkata demikian, Minato perlahan bangkit sambil menatap Boruto. Saat itu Minato berkata, "Di mana aku?" "Tunggu dulu, bukannya kau adalah Boruto? Apa aku tidak salah?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku cukup terkejut kau bisa mengetahui diriku kakek, tapi kau benar, aku mengembalikan dirimu di zaman ini dan hidup seutuhnya, bukan Edo Tensei ataupun yang lain, kau benar-benar hidup. Maaf jika aku harus menyeretmu dan memaksamu kembali di zaman ini." Minato yang mendengar itu, membalas, "Pantas saja aku merasakan ada sesuatu yang sangat aneh. Jadi begitu ya? Kau menghidupkanku. Tapi tunggu dulu, mengapa kau terluka? Apa aku menyerangmu?" Boruto yang mendengar itu tidak mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia mencoba menenangkan situasi agar Minato tidak khawatir pada dirinya. Setelah beberapa saat mencairkan situasi, Boruto secara perlahan menceritakan apa saja yang sudah terjadi di zaman ini. Dia terpaksa harus menjelaskan kalau semua orang yang ada di luar dimensi ini sedang dalam bahaya besar. Mendengar itu Minato luar biasa kagetnya. Dia seperti orang yang baru saja terbangun dari mimpi panjang dan tiba-tiba sudah dihadapkan sesuatu yang sangat mengerikan di depannya. Tapi Boruto kembali menenangkan Minato sambil berkata, "Apa yang sudah aku jelaskan itulah keadaannya. Banyak hal yang di luar nalar sudah terjadi, tapi itu benar-benar kenyataan. Saat ini ayah dan yang lainnya sedang bertarung di dalam desa. Aku sudah tidak tahu apakah Konoha masih layak untuk menjadi tempat tinggal. Tapi entahlah, tapi di sisi lain aku senang kau kembali lagi kakek." Minato yang mendengar itu membalas, "Aku tidak menyangka akan hidup dan bersama cucuku. Seperti mimpi aneh yang kenyataan, apalagi kembali hidup. Itu benar-benar membuatku merasa tidak layak. Tapi setelah mendengar semua ceritamu, aku tidak bisa menjamin kalau aku bisa membantu banyak. Jadi Otsutsuki masih belum ada habisnya ya." Mendengar itu tiba-tiba Kurama keluar dari tubuh Boruto dan berkata, "Hei Minato, sepertinya kau memiliki cucu yang hebat. Dia memikul semuanya sendirian. Jika saja kau tahu, sebenarnya semua orang yang ada di bumi ini sudah mati. Tapi karena satu hal, Boruto menghidupkan mereka. Tapi hanya Konoha yang bisa dia selamatkan, sisanya lenyap begitu saja." Melihat ada Kurama di tubuh Boruto, Minato kaget. Bahkan dia berkata, "Apa? Kyuubi? Bagaimana bisa kau ada di sini? Apa Naruto baik-baik saja?" Kurama yang mendengar itu membalas, "Banyak hal yang sudah terjadi saat kau mati, tapi santai saja, Naruto masih hidup. Walaupun aku sudah berpindah tempat dari tubuhnya, akan merepotkan jika aku menjelaskannya dari awal, tapi itulah intinya." Boruto yang mendengar itu berkata, "Tinggal nunggu beberapa saat lagi, aku akan membuka Jikukan dan membawa kalian semua kembali ke desa. Tapi berhati-hatilah kakek, musuh yang kami hadapi benar-benar gila, dia memiliki kekuatan yang mengerikan." Mendengar itu Minato membalas, "Begitu ya? Jujur saja aku bisa membayangkan seperti apa musuh yang sebenarnya ada di sana. Tapi dengan kondisiku yang hanya seperti ini, tidak banyak yang bisa kulakukan. Aku takut hanya menjadi bebanmu." Boruto yang mendengar itu tiba-tiba memegang tangan Minato sambil berkata, "Kau salah kakek, kau kuat seperti julukanmu, bahkan aku harus mengatakan ini sekarang. Sebelum kau sadar, kita sebenarnya bertarung, dan kau hampir memojokkanku. Aku akan memberikan setengah cakra Kurama agar kau tidak ragu." Tidak lama setelahnya, Boruto memberikan cakra Kyuubi ke dalam tubuh Minato, sehingga membuat Minato langsung masuk ke dalam mode Kyuubi seperti di masa lalu. Menyaksikan perubahan tersebut, Boruto berkata, "Mungkin ayah akan terkejut saat melihatmu nanti, tapi aku rasa cakra yang aku berikan padamu sudah cukup banyak. Sampai detik ini, kami belum tahu bagaimana cara untuk mengalahkannya."
Minato yang mendengar itu tiba-tiba mengeluarkan kunai Hiraishin miliknya, dan memberikannya kepada Boruto. Saat itu dia berkata, "Ambillah ini jika kau dalam bahaya, aku bisa merasakannya dan memindahkanmu dari bahaya. Kita harus menyusun strategi sebelum kembali. Bertarung habis-habisan tanpa menyiapkan taktik yang bagus, itu akan sia-sia. Aku akan menjadi pelindungmu dan memantau pertarungan kalian dari kejauhan. Jika ada kesempatan, aku akan bergabung." Boruto yang mendengar itu membalas, "Seperti julukanmu, kau benar-benar jenius kakek. Jujur saja aku sudah tidak bisa memikirkan cara apapun saat menghadapi Otsutsuki selain bertarung habis-habisan, tapi kini, aku mengandalkanmu kakek. Aku akan menuruti rencanamu." Minato yang mendengar itu membalas, "Baiklah, aku akan menyimpan dan lebih berhati-hati dalam memakai cakra Kurama. Aku akan masuk ke dalam mode Sage terlebih dahulu, mungkin aku tidak bisa selama Naruto, tapi aku bisa merasakan musuh jika kita keluar dari sini." Setelah berkata demikian, Minato mengumpulkan energi alam yang ada di sekitarnya, bahkan Boruto juga tidak mau diam, dia juga melakukan hal yang sama. Mereka berdua sama-sama mencoba masuk ke dalam Sage mode. Tidak lama kemudian, cakra mereka berdua terkumpul, dan wujud mata mereka sama. Bahkan Minato cukup terkejut saat Boruto bisa menggunakan Sage mode sama sepertinya. Saat itu Minato berkata, "Kau cucuku yang hebat. Aku tidak percaya kau bisa juga mengakses kemampuan ini. Aku jadi tidak sabar bertarung bersamamu Boruto." Mendengar itu Boruto tersenyum dan menjawab, "Aku juga sama kakek. Sepertinya cakraku sudah terkumpul cukup banyak. Aku akan membuka jikukan ninjutsu dan kita akan kembali ke dalam desa. Saat itulah kita akan berpisah seperti yang sudah kau rencanakan." Minato yang mendengar itu menjawab, "Kau benar, aku harap serangan kejutan ini bisa berhasil." Tidak lama Minato berkata demikian, Boruto langsung masuk ke dalam mode karma. Dia mengeluarkan portal jikukan dari tangannya, dan mereka berdua akhirnya masuk ke dalam jikukan tersebut. Sesaat sampainya di desa, mereka berdua langsung berpencar tanpa berbicara apapun. Saat itu Minato langsung melemparkan banyak kunai di dalam desa Konoha, dan dia melihat dengan jelas Naruto dan yang lainnya bertarung luar biasa di sana. Saat itu Minato langsung menggunakan Kage Bunshin no Jutsu. Dia menyebar masing-masing bunshinnya di area luar desa. Sedangkan Boruto kembali muncul dari atas patung Hokage. Dan dia melihat Naruto dan Mitsuki sudah sangat kewalahan menahan serangan dua Susanoo. Saat melihat Boruto, Otsutsuki itu langsung muncul di depannya sambil berkata, "Sepertinya kau sudah mengatasinya. Aku harap kau tidak nangis saat melenyapkan kakekmu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Sial, ternyata Paman Gai dan yang lainnya sudah dalam posisi yang berbahaya. Apa kau yang asli kali ini?" Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Ayo tebak, apakah aku yang asli atau yang ini juga cuma kloningan dariku?" Masih belum selesai Otsutsuki itu berkata demikian, Boruto menyeretnya masuk ke dalam penghenti waktu Jougan. Saat itu Boruto langsung menggunakan kunai dari Minato, dan berhasil melumpuhkan sang Otsutsuki dengan seketika. Tapi beberapa saat kemudian, muncul sebuah ledakan dahsyat dari tengah-tengah Konoha, sehingga membuat siapapun di sana langsung terlempar jauh akibat ledakan tersebut. Saat itu hal menakutkan akhirnya terlihat juga. Wujud asli Otsutsuki itu akhirnya keluar. Dia berukuran sangat besar, tingginya hampir sejajar dengan patung para Hokage. Sedangkan tubuh kloningannya yang dia pecah kini menyatu kembali. Saat itu Boruto berkata, "Akhirnya kau menampilkan juga dirimu yang sebenarnya. Kalau begini, kami harus bersama." Setelah Boruto berkata demikian, dia menggunakan segel jutsu di tangannya. Dia akhirnya terhubung dengan semua orang yang ada di dalam desa, dan tanpa berselang lama, Boruto membawa mereka dengan menggunakan Hiraishin no Jutsu. Saat itu Boruto melihat Gai dan yang lainnya benar-benar sudah kewalahan, hampir tidak bisa bernafas dengan normal. Sedangkan Naruto dan Mitsuki masih baik-baik saja, hanya saja mereka dalam keadaan yang sangat letih. Sedangkan dua Susanoo yang Naruto lawan tiba-tiba lenyap setelah kemunculan Otsutsuki itu. Menyaksikan semuanya tidak berdaya, Boruto berkata, "Lihatlah hal menjijikan di depan kita semua sekarang. Dia adalah musuh sejati. Yang dari tadi kalian lawan hanyalah pecahan kecil dari tubuhnya. Wujudnya benar-benar besar seperti patung yang aku lihat sebelumnya saat berada di dalam dimensi Otsutsuki. Kini dia mulai bersiap."
Sepertinya dia juga menunggu momen itu untuk bangkit dengan wujud sempurnanya,